Gagal SBMPTN, masih ada jalur lainnya loh. Terima kasih, jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe channel ini ya. Halo teman-teman semua, para pejuang PTN seluruh Indonesia. Ya, mungkin teman-teman semua sudah melalui dua jalur ya, atau dua fase. Yang pertama ada SNPTN atau jalur undangan. Yang kedua ada SBMPTN atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Ya, mungkin teman-teman ada cerita suka dukanya ya terhadap atau di dua jalur ini gitu. Yang pertama SNPTN, yang kedua ada SBMPTN. Ada banyak sekali peminatnya, tapi juga karena memang kuotanya terbatas di setiap perguruan tinggi, makanya ada kuota yang masuk dan ada juga sebagian besar peserta atau siswa ya yang tidak lulus. Tapi jangan pernah galau, karena kali ini aku akan bagiin beberapa jalur untuk kamu bisa masuk perguruan tinggi, baik di universitas, mungkin bahkan sampai dengan politeknik. Oke, ada beberapa jalur kok. Jadi jangan galau untuk kamu yang kemarin gagal ya. Aku sebutnya nggak gagal sih, hanya saja kurang beruntung di SNPTN ataupun SBMPTN. Karena aku percaya teman-teman, ingat, gagal itu pasti, bangkit itu pilihan, dan berani mencoba lagi adalah sebuah keputusan yang harus kita tentukan. Oke? Makanya jangan menyerah, tetap semangat untuk bisa masuk perguruan tinggi. Nah, sebenarnya ada beberapa jalur nih yang aku rangkum gitu ya, Yang pertama, ternyata jadi ada beberapa gelombang ya, beberapa gelombang masuk perguruan tinggi di setiap universitas. Yang pertama mungkin SNPTN, yang kedua SBMPTN, terus biasanya universitas atau perguruan tinggi akan membuka jalur yang ketiga, yaitu jalur mandiri. Oke, nah untuk jalur mandiri ini sebenarnya dapat dikatakan ini hak prerogatif gitu ya dari universitas untuk kapan bukanya, kapan ditutupnya. Jadi pada umumnya untuk jalur yang ketiga ini, jalur mandiri, itu tiap universitas jadwalnya beda-beda teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa pantau di universitas atau PTN yang teman-teman incar. Misal nih teman-teman mau banget gitu ya, atau ini ya mau coba misalnya aja deh Universitas Indonesia. Nah teman-teman bisa langsung hubungin atau cek websitenya. Jadi kapan sih untuk jalur mandiri itu dibuka? Itu teman-teman bisa coba akses karena semua ada informasinya. Oke, misalnya mau di UGM, misalnya mau di lain sebagainya, di universitas-universitas lainnya dari Sabang sampai Merauke. Oke, karena memang setiap universitas itu beda-beda jadwalnya. Selanjutnya itu yang kedua. Yang kedua itu ada, oh iya, BTW tadi untuk seleksi mandiri itu biasanya ya teman-teman, kalau aku pribadi, aku kan di Universitas Sumatera Utara. Nah ini lagi buka dengan uang pendaftaran itu kalau nggak salah berapa ya, 300 ribu untuk ujiannya gitu. Dan uang kuliahnya itu biasanya yang paling mahal, mungkin sekitar 3 kali lipat, 2 sampai dengan 3 kali lipat dari jalur biasanya. Misal nih ekonomi, aku jurusan ekonomi. Nah, jurusan ekonomi, aku waktu itu jalur SNPTN, itu UKT full-nya 2.500.000. Nah, untuk jalur mandiri di jurusan aku itu 6 juta. Jadi hampir lebih dari 2 kali lipat gitu ya. Makanya 2 sampai dengan 3 kali lipat gitu dari jalur reguler untuk uang kuliahnya dan uang pendaftarannya juga. Mungkin kalau SBMPTN uang pendaftarannya, uang tesnya ya, itu 200 ya. 200 atau 250 ribu setahu aku. Terus kalau untuk ujian mandiri biasanya 300. Seperti itu. Oke, mungkin itu. Terus skip ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan boleh di kolom komentar ya. Nanti akan aku jawab. Oke. Lalu yang kedua itu ada SPMD atau Seleksi Penerimaan D3 atau diploma ya. Ini khusus untuk jurusan-jurusan D3. Aku nggak tahu sih, tapi maksudnya di setiap universitas ada atau enggak. Tapi yang penting kalau ada jurusan D3 pasti ada jalur SPMD. Nah, untuk di USU sendiri, Universitas Sumatera Utara itu ada jalur ini setelah jalur mandiri. Jadi seluruh jurusan D3 itu yang kita pilih. Jadi mau fakultas apapun
Yang penting ada jurusan D3, kita bisa ikut SPMD. Seperti itu. Nah, untuk uang kuliahnya standar juga sih, seperti S1. S1 juga mungkin paling tingginya itu sekitar 4 jutaan gitu. Nanti bisa dicek sih untuk tabel ininya ya, untuk uang kuliahnya gitu. Nah, untuk ujiannya juga sama sih seperti SBMPTN. Untuk mandiri juga sama. Juga seperti SBMPTN untuk ujiannya. Jadi, teman-teman bisa replay lagi, bisa belajar lagi yang kemarin-kemarin ya soal-soal SBMPTN. Bisa teman-teman ulangi lagi atau review lagi lah. Bisa teman-teman pelajari lagi agar teman-teman bisa lebih matang lagi dan bisa lebih menguasai soal-soalnya. Dan jangan lakukan kesalahan yang sama, oke? Mungkin yang kemarin belajar masih slow-slow, masih setengah-setengah, coba hari ini untuk seleksi berikutnya, teman-teman bisa full untuk belajar, bisa lebih serius lagi untuk belajar, bisa lebih ambisi lagi untuk belajar, karena konsistensi itu penting banget untuk bisa mencapai sebuah hasil yang baik seperti itu. Oke. Selanjutnya itu yang ketiga. Nah, yang ketiga itu ada SNMPN. Itu seleksi nasional masuk Politeknik Negeri. Nah, ini lagi buka nih, teman-teman. Jangan sampai ketinggalan. Oke, ini lagi buka. Ini adalah seleksi untuk teman-teman bisa masuk di Politeknik seluruh Indonesia. Oke, nanti bisa teman-teman cari webnya untuk seleksi Politeknik ini. Nah, untuk di dekat USU ada nih. Itu namanya Politeknik Negeri Medan. Nah, ini lagi buka. Ini untuk seluruh Politeknik, dan Politeknik itu keren juga kok. Oke, bahkan keren banget. Jadi sebenarnya tergantung individu kita loh teman-teman. Mau kuliah kita dimanapun, mau kampus kita sebagus apapun, tapi kalau individu kita males, individu kita malas berkembang ya, biasa aja, kita akan jadi orang-orang yang biasa gitu. Jadi dimanapun kampus kita, kuliah kita di mana, kembali lagi ke individunya teman-teman. Mau belajar atau enggak, oke? Jadi jangan minder. Oke, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, itu ada seleksi kedinasan ya. Seleksi bukan universitas sih, biasa itu seperti Politeknik, Keuangan Negara STAN, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Oke, PDN dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman bisa coba cari informasinya. Oke, itu yang keempat. Terus yang kelima, nah biasanya itu kan jalur masuk ada, kalau di umum itu kan ada SNPTN atau jalur undangan ya, bahasa umumnya seperti itu. Nah, ada lagi nih jalur undangan yaitu SPAN PTKIN. Nah, ini biasa khusus untuk universitas yang atau perguruan tinggi yang ada Islam-Islamnya gitu. Misalnya aja UIN, Universitas Islam Negeri gitu, atau bahkan IAIN atau Institut Agama Islam Negeri seperti itu, dan sekolah tinggi dan lain sebagainya. Pokoknya yang ada label Islam-Islamnya gitu ya. Nah, dan ternyata kalau SNMPTN ada SBMPTN. Nah, kalau SPAN PTKIN itu ada ujian masuknya. Kalau SPAN PTKIN itu kan undangannya. Nah, untuk ujiannya itu ada UM PTKIN gitu. Jadi kalau jalur reguler tadi yang aku sebutin SNMPTN itu ada SBMPTN. Nah, kalau SPAN PTKIN yang jalur undangannya ada jaluran tulisnya juga, namanya UM PTKIN. Nah, itu teman-teman bisa coba cari informasinya. Jadi itu seluruh universitas tadi yang aku sebutin ya, institut, sekolah tinggi, seperti itu yang ada Islam-Islamnya. Oke, teman-teman bisa jadikan itu sebuah opsi untuk teman-teman bisa coba seleksinya. Jadi jangan nyerah. Lalu itu yang kelima. Selanjutnya itu ada yang keenam. Keenam itu namanya SMMPTN Barat. Nah, ini aku sebenarnya baru tahu kemarin-kemarin itu sih. Jadi ini adalah seleksi ya. Ini kalau aku baca, itu seleksi untuk calon mahasiswa baru, jalur mandiri serentak, tergabung dalam ini, WIB gitu ya. Jadi seluruh universitas Barat, maksudnya itu Indonesia gitu ya. Indonesia hanya saja waktu Indonesia Barat gitu ya. Mungkin dari mana tuh ya? Dari Bali ya. Sampai dengan Aceh gitu. Setengah Bali sampai dengan Banda Aceh gitu dia. Jadi
itu seleksi bersama untuk masuk perguruan tinggi negeri. Jadi teman-teman bisa coba cari informasinya. Ini tadi jalur mandiri juga tuh. Oke, nah mungkin itu sih teman-teman semua. Coba langsung eksekusi saran-saran aku untuk teman-teman bisa cari jalur-jalur lainnya. Oke, mungkin kebanyakan mahasiswa atau calon mahasiswa ya, berarti masih siswa, itu hanya taunya yang pertama jalur undangan SNPTN. Baru yang kedua, SBMPTN. Udah, itu aja yang kebanyakan. Padahal masih banyak jalur-jalur lainnya yang aku sebutin sebelumnya. Dan itu nggak banyak yang tahu. Oke? Dan jadi kalau udah mungkin nggak lulus satu, coba teman-teman coba-coba yang lainnya. Karena barangkali rezeki teman-teman itu ada di salah satu jalur tersebut. Oke? Dan jangan pernah menyerah. Terus berusaha karena jatah gagal setiap orang itu pasti beda-beda teman-teman. Mungkin ada si A teman kita, itu coba sekali aja bisa. Ada teman kita si B, coba 2 kali bisa. Dan kita mesti 5 kali, 7 kali, 9 kali. Gitu teman-teman. Jadi jatah gagal tiap orang itu beda-beda kok. Jadi habiskan jatah gagal itu, maka kita akan sampai di garis finish keberhasilan. Dan satu lagi teman-teman, untuk yang mungkin ini aku dari pengalaman pribadi ya. Barangkali di awal perjuangan kita tuh lebih berat gitu. Tapi ketika nanti udah kuliah, barangkali bisa jadi kita masa studinya itu lebih gampang gitu, lebih dipermudah dibandingkan teman kita yang awalnya itu udah gampang banget masuk gitu. Nah, dan terus aku pengen sedikit cerita nih seputar pengalaman kuliah sedikit aja gitu ya. Karena nanti akan aku bahas di video selanjutnya sebenarnya. Tapi ini sedikit aja karena masih terhubung gitu ya, masih sinkron. Nah, kalau teman-teman kuliah, ingat teman-teman, jangan hanya belajar di kelas aja. Oke? Jadi banyak banget media-media belajar yang bisa teman-teman pakai untuk bisa mengembangkan diri dan potensi teman-teman semua. Dan satu lagi, pintar aja itu nggak cukup untuk kuliah. Dan bisa tamat menyandang gelar sarjana atau gelar diploma. Oke? Jadi ada nih teman aku, ini bukan gosip ya, tapi ini cuma berbagi pengalaman. Ada orang atau mahasiswa yang barangkali di kelas dia pintar banget gitu ya, IPK dia selalu bagus, tapi ketika udah akhir studi dia itu kesusahan. Dia itu kesusahan lah untuk ngerjain tugas akhirnya. Mungkin kalau di S1 skripsi, untuk di D3 ada karya tulis ya, atau tugas akhir seperti itu. Jadi malah kebanyakan yang biasa-biasa aja itu yang lulus gitu, tapi banyak juga yang pintar dan tepat waktu juga seperti itu. Bahkan bisa mungkin dari total 4 tahun ya masa studi S1 dia bisa 3,2 bulan. 3,2 tahun. Sorry, 3,5 tahun gitu. Tapi satu hal sih, pintar itu nggak cukup sih. Teman-teman juga harus cerdas. Cerdas bagaimana cara melejitkan potensi, cerdas membagi waktu, cerdas membagi ilmu. Maksudnya adalah kita perlu variasi ilmu, variasi pengetahuan selama kuliah. Mungkin itu sih teman-teman semua. Coba cari segera mungkin untuk jalur-jalur masuk perguruan tinggi. Oke, jangan sampai lupa, jangan sampai menunda-nunda, sudahi kesedihanmu. Mari kita ikut seleksi bersamaku. Oke, jadi seperti itu. Sedih boleh teman-teman, sehari 2 hari aja. Setelah itu teman-teman harus up lagi, wake up lagi. Karena teman-teman harus sadar, perjalanan masih panjang. Kalau kita diam, bisa jadi teman kita udah berlarian di sana untuk mengejar impian mereka gitu. Maka dari itu, yuk berdiri lagi, bangun lagi, berdiri lagi, dan berjuang lagi. Oke? Karena tadi yang aku sebutin, gagal itu pasti, bangkit itu pilihan, dan berani mencoba lagi adalah sebuah keputusan yang harus teman-teman tentukan. Sampai jumpa, semoga bisa lulus ya. Aku tunggu cerita hebatnya. Atau mungkin kalau ada pertanyaan dan segala macam kurang paham, bisa langsung aja di kolom komentar ya.
tanyakan dan akan aku jawab sebisaku. Atau bahkan juga bisa DM aku di Instagram aku hidayahfadli77. Sekali lagi, hidayahfadli77. Nah, kita akan berbagi ilmu di sana, oke? Seputar pengalamanku juga. Thank you. Tapi sebelumnya jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe channel ini ya, agar channel ini semakin berkembang.